Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas ulangan akhir semester ini, saya akan menjelaskan 11 materi dalam mata kuliah Pancasila semester 1 yang dituntun oleh Bapak Metriyadi dan Bapak Zain Ahmad Fauzi. Saya mengambil video ini di General Building Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Nama saya Rizka Yulanita dengan NIM 23101205120053. Kelas 1E Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang materi 1 yang berisi Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Sejarah Pancasila sendiri sudah berlangsung sejak dahulu kala, yang pertama pada zaman Kutai, kemudian dilanjutkan dengan zaman Sriwijaya, dan zaman-zaman kerajaan sebelum Majapahit. Contohnya adalah Kerajaan Kalingga. Selanjutnya, perkembangan Pancasila diimplementasikan juga di zaman Kerajaan Majapahit. Dan pada zaman Kerajaan Majapahit terdapat Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dalam sidang 1 dan menteri-menteri di ASEAN ke Pelabuhan Majapahit. Kemudian dilanjutkan pada zaman penjajahan dan pada bangkitnya kebangkitan semangat nasionalisme di Indonesia. Dengan materi kedua dengan judul Proses Perumusan Pancasila dimulai dengan sidang BPU PKI pertama yang dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut. Dengan hasil pada tanggal 29 Mei 1945 adalah usulan Muhammad Yamin. Kemudian pada tanggal 31 1945 Mei adalah usulan dari Prof. Soepomo. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 adalah usulan dari Insinyur Soekarno. Dan pada sidang kedua, yaitu dari tanggal 10 hingga 16 Juli 1945, dibentuklah panitia-panitia lain yang bertujuan dalam perkembangan persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan. Namun, terdapat perbedaan pendapat yang membuat proses proklamasi mengalami pertentangan. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepatnya pada hari Jumat pagi jam 10 waktu Indonesia Barat, Bung Karno dan dengan didampingi oleh Bung Hatta membacakan naskah proklamasi. Sehari setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga 20 Agustus 1945 terjadi 3 kali sidang, dan pada sidang keempat terjadi pada 22 Agustus 1945. Dalam prosesnya, Pancasila mengalami beberapa kendala yang tidak mudah pada sesudah proklamasi maupun pada masa setelah reformasi. Pada materi ketiga, saya ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat dapat diartikan sebagai bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu, sesuai dengan objek permasalahan yang dihadapi. Susunan kesatuan Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Hubungan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Dalam konteks filsafat, Pancasila adalah suatu landasan untuk memahami hakikat dan tujuan hidup manusia, dan juga bagaimana seorang manusia berinteraksi dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Di dalam filsafat Pancasila terdapat beberapa bahasan berbagai aspek seperti etika, politik, sosial, dan agama dengan tujuan untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera. Pada materi keempat, saya ingin menjelaskan Pancasila sebagai etika politik. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan apa itu pengertian nilai, norma, dan moral. Nilai pada hakikatnya merupakan sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Istilah norma dapat dihasilkan dengan suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya.
Kata moral berasal dari Latin mores yang berarti kebiasaan atau adat istiadat yang kemudian menjadi kaidah bertingkah laku. Nilai, norma, dan moral terwujud dalam suatu tingkah laku praksis dalam kehidupan manusia dengan sesamanya. Pancasila sebagai etika politik berarti bahwa Pancasila dijadikan landasan dalam setiap tingkah laku politik. Etika politik termasuk lingkup etika sosial yang berkaitan dengan bidang kehidupan politik dan juga memiliki makna dengan berbagai macam kegiatan dalam sistem politik negara. Dan politik lainnya ia harus berpedoman dan mengacu pada setiap bagian yang terdapat dalam diri Pancasila dengan tujuan demi kepentingan negara dan demi kepentingan masyarakat. 5. Pancasila sebagai ideologi nasional. Sebelum disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Indonesia, unsur-unsur Pancasila yang telah melekat dalam kehidupan sehari-hari adalah nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religius. Kausalitas asal mula Pancasila dibagikan menjadi dua macam, yaitu asal mula langsung dan asal mula tidak langsung. Pada hakikatnya, Pancasila terdiri atas 3 asas atau triprakara, yaitu Pancasila asas kebudayaan, Pancasila asas religius, dan Pancasila asas kenegaraan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa merupakan sebuah tuntunan bagi setiap elemen-elemen negara yang wajib dijadikan pedoman dalam hidup. Dan pandangan hidup bangsa inilah yang disebut sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi nasional menjadi landasan bagi proses pengambilan keputusan yang bijak di tingkat pemerintahan dan membentuk arah kebijakan yang mengedepankan kepentingan bersama serta kemajuan bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada, karena Pancasila merupakan ideologi yang terbuka asalkan tidak bersinggungan dengan nilai-nilai Pancasila. Dari segi sosiologis, ideologi dibedakan dalam 2 kategori, yaitu ideologi yang bersifat partikular dan ideologi yang bersifat komprehensif. Ideologi partikular adalah suatu keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan satu kelas sosial tertentu di dalam masyarakat. Sedangkan ideologi komprehensif adalah suatu sistem pemikiran menyeluruh yang mengenai semua aspek kehidupan sosial. Ideologi Pancasila berada di tengah-tengah kedua ideologi tersebut. Ideologi memiliki kadar kefilsafatan karena bersifat cita-cita dan norma, sekaligus praksis karena menyangkut operasionalisme, strategis, dan doktrin. Karena ideologi menyangkut hal-hal yang berdasarkan pada ajaran global tentang makna dan nilai kehidupan, yang secara khusus menentukan bagaimana seharusnya manusia bersikap dan bertindak. 6. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia dan negara. Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup bangsa merupakan hasil perenungan mendalam mengenai masa depan kehidupan yang dicita-citakan, serta prinsip hidup yang sesuai dengan cita-cita di masa depan. Pancasila sebagai ideologi yang terreformatif, dinamis, dan terbuka menjadikan Pancasila tidak ketinggalan zaman. Namun, perubahannya yang terjadi hendaknya tidak boleh meninggalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Indonesia adalah negara persatuan. Menurut Muhammad Yamin, bangsa Indonesia dalam politik internasional adalah bangsa modern yang memiliki kemerdekaan dan memiliki kebebasan. Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun antar masyarakat. Negara Indonesia terbentuk atas segala perbedaan dalam bangsa yang menjadi satu dalam negara kesatuan.
Pancasila yang sebagai sarana pemersatu antara berbagai kelompok, suku, ras, dan antar golongan dalam seluruh wilayah Nusantara Indonesia. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah bersifat majemuk tunggal. Adapun unsur-unsur yang membentuk nasionalisme Indonesia adalah kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, dan kesatuan kerohanian. 7. Pancasila dan konteks ketatanegaraan. Pancasila sebagai dasar falsafah negara mengandung konsekuensi bahwa secara formal Pancasila sebagai norma hukum, dasar positif, objektif, dan subjektif merupakan mutlak dan tidak akan dapat diubah. Peran Pancasila sebagai sumber tata tertib hukum di negara Republik Indonesia menurut PASA adalah inheren, terkait erat dengan menjadi satu kesatuan dengan peran Pancasila selaku dasar falsafah negara. Pembukaan UUD 1945 berada pada tertib hukum tertinggi di negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tekad kuat bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan dan terkandung cita-cita di dalamnya. Sebelum amandemen, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum serta menganut sistem konstitusional. MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di majelis, dan kekuasaannya tak terbatas. Menteri bertugas membantu Presiden. Pada sistem ketatanegaraan Indonesia, sesudah amandemen, MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi. Negara Indonesia adalah negara yang menganut hak asasi manusia di dalamnya. Hak asasi manusia terdapat dalam Undang-Undang 1945, khususnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga terdapat dalam pasal 28A sampai 28J. 8. Konstitusi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Konstitusi merupakan aturan-aturan dasar yang dibentuk untuk mengatur dasar hubungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negara dan warga negara, sehingga dengan demikian satu sama lain merasa bertanggung jawab dan tidak terjadi penindasan dari yang kuat terhadap yang lemah. Fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk suatu sistem politik dan sistem hukum negara. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hukum, Undang-Undang Dasar 1945 bersifat mengikat. Konstitusi Undang-Undang Dasar adalah konstitusi yang menjadi acuan dan penentu arah dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Negara Indonesia menganut konstitusi amandemen dan telah dilakukan pengamandemenan sebanyak 4 kali sejak proklamasi 1945 hingga sekarang. Negara dan konstitusi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas hak-hak rakyat di dalamnya, dan sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. 9. Lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara juga disebut sebagai lembaga pemerintahan ataupun lembaga pemerintah non-departemen. Sebelum amandemen, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi negara yang kekuasaannya tidak terbatas. Adapun tugas dan wewenang dari MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden atau wakil presiden, dan lain-lain. Namun, setelah amandemen, kedudukan MPR sejajar dengan lembaga tinggi lainnya. Kemudian ada lembaga DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, adalah lembaga yang tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Tugas dan wewenang DPR adalah mengajukan rancangan undang-undang dan memberikan persetujuan atas peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.
Namun, setelah amandemen, DPR memiliki tugas dalam membuat undang-undang. Kemudian ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan lembaga yang dibentuk setelah terjadinya amandemen. DPD merupakan langkah untuk mengakomodir kepentingan daerah di tingkat nasional. Sebelum amandemen dilakukan, Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR, serta tidak memiliki batasan waktu jabatan tertentu. Tugas dan wewenang adalah menetapkan peraturan pemerintah dan mengangkat serta memberhentikan menteri-menteri. Setelah amandemen, kini rakyat Indonesia dapat secara langsung memilih presidennya melalui pemilihan umum dan memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Kemudian ada BPK yang bertugas memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, kemudian melaporkannya kepada DPR. Dan setelah amandemen, temuan BPK dilaporkan kepada DPR dan DPD, kemudian ditindak oleh penegak hukum. Selanjutnya ada Mahkamah Agung atau MA, memiliki wewenang dan tugas mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan. Setelah amandemen, MA memiliki kuasa untuk menyelenggarakan peradilan bersama-sama dengan MK dan membawahi badan peradilan. Kemudian ada Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. DPA memiliki kewajiban untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan Presiden. DPA juga memiliki hak untuk mengajukan usulan kepada pemerintah. Namun, setelah amandemen, DPA dihapuskan dari lembaga negara. Kemudian adalah Mahkamah Konstitusi. Keberadaan MK dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi, dengan tugas memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara dan memutuskan pembubaran partai politik. Selanjutnya ada Komisi Yudisial atau biasa disebut sebagai KY. Komisi Yudisial berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. 10. Hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM merupakan seperangkat hak yang telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Sejarah pengimplementasian HAM di Indonesia melewati beberapa kendala dari masa ke masa. Hak asasi manusia ditinjau dari sila-sila Pancasila mempunyai definisi sebagai penjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing, menghendaki terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan dalam arti pengakuan terhadap martabat manusia, hak manusia, dan kebebasan manusia. Rakyat Indonesia meletakkan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan dan keselamatan pribadi. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat dan setiap warga negara memiliki kebebasan hak milik dan jaminan sosial, serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Tujuan HAM adalah melindungi hak asasi manusia untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. Tujuan HAM yang lainnya adalah sebagai alat untuk melindungi manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Pemerintah memiliki upaya dalam penanganan kasus pelanggaran hak dalam membangun partisipasi masyarakat sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada berbagai pelanggaran terhadap HAM, seperti diskriminasi dan penyiksaan terhadap pelanggaran HAM yang berat dan juga pelanggaran HAM yang ringan. 11. Aktualisasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma dapat diartikan sebagai model dalam ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir. Paradigma adalah cara pandang orang terhadap dirinya dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam suatu cara dalam berpikir dan bersikap.
Pengertian Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dapat dijelaskan sebagai titik tolak, subjek, dan objek dalam pembangunan nasional yang ada. Pancasila sebagai paradigma pembangunan terbagi atas beberapa bidang. Yang pertama adalah dalam bidang politik, yaitu para wakil-wakil rakyat benar-benar menyampaikan aspirasi masyarakat. Kemudian, dalam bidang ekonomi, dilihat dari persaingan yang jujur dan berkeadilan. Kemudian, dalam bidang sosial adalah bertolak dari rasa kemanusiaan yang ada di dalam diri Indonesia. Dan dalam pembangunan budaya, bertujuan dan bermaksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan kembali kehidupan berbangsa dan berbudayaan. Dalam bidang hukum adalah untuk menumbuhkan kesadaran bahwasanya tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan bersama. Dalam bidang agama adalah sikap toleransi agama, toleransi terhadap agama yang lain, ataupun juga toleransi terhadap agama sendiri. Dalam bidang iptek tercermin dari perilaku yang kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif. Pancasila sebagai paradigma reformasi terjadi dalam bidang hukum, ekonomi, dan politik yang bertujuan untuk memperbaiki dan memperbarui keadaan politik, ekonomi, dan hukum yang ada di Indonesia. Paradigma juga terjadi di lingkungan kampus. Contohnya adalah dengan tersedianya sarana dan prasarana tempat peribadahan di kampus dan dikembangkannya sikap kewirausahaan di lingkungan kampus. Aktualisasi adalah sebuah bentuk akan keinginan yang dimiliki seseorang untuk dapat menggunakan kemampuan dalam dirinya dan mencapai tujuan tentu. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam. Yang pertama adalah aktualisasi secara objektif, meliputi kelembagaan negara, antara lain legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Kemudian, aktualisasi subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral. Selama mengikuti perkuliahan mata kuliah Pancasila, saya mendapatkan ilmu pengetahuan baru dan pengalaman-pengalaman baru mengenai pembelajaran tentang sila-sila Pancasila yang mengasah diri saya untuk selalu berkembang. Dan dalam mengikuti pembelajaran ini, saya ingin lebih mengoptimalkan penerapan pengalaman sila-sila dalam kehidupan sehari-hari saya. Sebagai contoh, saya memiliki target saya harus dapat mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat maupun bersosial saya ke depannya. Dan tentunya, sudah dengan semestinya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Metroyadi dan Bapak Zain Ahmad Fauzi yang sudah membimbing saya sebagai manusia menjadi pribadi yang lebih baik.